Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Febio. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana fisiknya? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Tadi sebelum kita masuk, Bapak panggil di sini untuk diskusi. Tadi mengerjakan apa di luar tadi? Tadi melakukan apel pagi dan ikut kelas. Oh, jadi masih sempat apel pagi dan pergi kelas. Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa saya panggil menemui Bapak ya? Apakah ada masalah seperti itu ya? Di sini Bapak ingin menyampaikan ya, kenapa Fabio dipanggil dengan Bapak ya. Jadi di sini sebenarnya berdasarkan laporan dari wali kelas, kemudian guru mapel ya. Jadi Fabio itu punya kebiasaan menunda tugas gitu ya. Jadi tugas yang seharusnya diselesaikan hari ini ngumpulnya hari berikutnya seperti itu. Jadi di sini Bapak punya inisiatif untuk mengajak Febio berdiskusi ya. Apa sih solusinya atau jalan keluarnya biar Febio ini tidak lagi dicap sebagai orang bermasalah. Dalam kita berdiskusi ini nanti Bapak harapkan Febio terbuka ya, mengutarakan apa sih yang terjadi, apa sih yang Fabio rasakan ketika reaksi gurunya melihat Fabio belum selesai tugasnya seperti itu. Apa saja yang dirasakan Fabio misalnya terhadap nilainya ataupun harapan orang tuanya. Kemudian nanti Fabio ini juga dalam kegiatan ini sama-sama ya menentukan apakah dulu pernah Fabio mempunyai masalah yang sama ya. Kemudian dari mempunyai masalah yang sama itu kita cari tindakan apa sih yang efektif, tindakan apa sih yang bisa menjadi solusi itu. Kita tentukan nanti sama-sama kita diskusi ya. Dalam kegiatan kita ini Bapak harapkan nanti silakan jujur, terbuka ya, dan relax ya. Dengan Bapak tuh relax saja. Bapak harapkan nanti kegiatan kita ini apapun yang misalnya Bapak suruh tulis, Fabio mau mengikutinya. Dan juga Bapak jamin ya, dalam kegiatan ini tidak akan Bapak ceritakan ke orang lain ya. Maunya waktunya berapa menit? Bersedia kalau misalnya kita cukupkan misalnya setengah jam atau 40 menit saja, tidak sampai sejam kegiatan kita. Sedia. Mau ya, tidak lama-lama kan? Ya, kalau bersedia, kira-kira bersedia apa? Siap tidak untuk kita sering diskusi? Siap. Siap. Sini Bapak ingin bertanya kepada Fabio. Apa sih yang Fabio rasakan ya ketika ketika Fabio melakukan penundaan tugas itu, bagaimana reaksi dari orang sekitar, terutama dari guru? Untuk reaksi guru Marah ya? Ditanya terus marah sudah. ya, kadang ditanya apa enggak bertugas. Untuk orang tua kecewa Orang tua kecewa. Kenapa bisa kecewa? karena tidak melakukan membuat tugas. Terus terkait nilai, pernah tidak ada karena tidak buat tugas terus nilainya bagaimana seperti itu? Nilai kecil, Nilai kecil. berkemungkinan tidak naik kelas. Nah, di sini Bapak pengen tahu ya, seberapa sering Fabio melakukan penundaan tugas dengan menentukan angka ya, 1 sampai 5. Jadi di sini tentukan angkanya ya. Kalau misalnya Fabio sering melakukannya, jadi semakin tinggi angkanya semakin sering ya.
rentangnya 1 sampai 5. Tadi Bapak pengen tahu berapa angka yang Pak Bio pilih tadi? 4. Jadi berarti sering ya? Sering kalau di angka 4. Seandainya masalah yang Febio yang rasakan sekarang ya, itu tidak pernah Febio lakukan, bagaimana reaksi dari guru misalnya? Guru senang. Orang tua jadi bangga. Saya sendiri senang. Jadi merasa senang bahwasanya mungkin selama ini gurunya marah-marah, nggak tahu bisa ada rasa komunikasinya enak seperti ya. Orang tua juga bagaimana tadi? Senang juga? Bangga. Oh, anak saya bisa menyelesaikan apa yang diberikan sekolah seperti itu ya. Maka mungkin karena gurunya senang, orang tua senang, bisa-bisa nilainya juga bisa bagus. Siapa tahu nanti juara seperti itu. Nah, berarti pengen tidak tingkah laku atau perilaku menunda ini tidak Febio lakukan lagi, atau minimal berkurang seperti itu? Pengen. Terkait dengan masalah Febio, mau tidak kita sama-sama mencapai harapan Febio tadi? Mau ya? Oke. Berarti sudah tahu ya tujuan dari kegiatan kita ini? Sudah tahu. Itu untuk apa? Untuk berdiskusi tentang masalah saya. Dan harapan Febio tadi apa? Tidak lagi melakukan tindakan tugas. Oke. Harapannya seperti itu ya. Oke. Pada kondisi seperti apa ya? Pada kondisi seperti apa Febio tidak atau takut untuk menunda tugas? Seperti itu. Ditanyakan oleh orang tua. Ketika misalnya orang tua sudah bertanya, Febio ada tugas tidak dari guru seperti itu? Langsung ditulis, langsung dikerjakan. Oke. Terus apa lagi? Mereka misalnya disuruh kumpul hari Kamis, sudah hari Rabu langsung dikerjakan. Sudah, itu saja. Jadi dua kondisi tadi ya. Ditanyakan dulu kondisi ketika ditanya ya baru dikerjakan. Kalau tidak ditanya tidak dikerjakan gitu. Kadang misalnya sudah di sekolah, lupa ada TK di sana langsung dikerjakan di tugasnya. Jadi di sekolah juga maksudnya. Baik. Oke, tadi jadi di kondisi seperti itu ya. Pernah tidak Pak Bio itu sebelum-sebelumnya punya masalah yang sama, itu sering menunda tugas juga? Pernah. Kapan itu? SD. Oh, kita SD. Jadi SD dulu pernah juga ya sebelum SMP? Pernah ya. Nah, ketika di SD kemarin apakah pernah berhenti menunda-nunda? Pernah. Kalau pernah, Bapak pengen tahu apa sih yang Pak Bio lakukan ketika SD waktu itu agar tidak lagi menunda? Guru menyuruh mengerjakan tugas, buat PR. Tadi tulis di PR halaman sekolah. Oh, jadi ditulis dulu, dibuat catatan kecil gitu. Oke, baik. Pertama membuat catatan. Terus apa lagi? Terus Ngomong ke orang tua. Jadi ngasih tahu orang tua. Biar apa itu? Biar tidak lupa. Maksudnya orang tuanya mengingatkan apa? Ya, itu yang kedua. Nanti diingatkan, terus suruh buat catatan. Ada lagi? Bertanya kepada teman. Oh, bertanya kepada teman. Berarti bertanya pada teman. Teman satu kelas atau satu sekolah? Satu kelas. Berarti 3 hal tadi ya. Pertama membuat catatan. Kedua minta ingatkan dari orang tua. Kemudian ketiga itu
bertanya dengan teman ya. Ini ada lembar kerja. Dimana di sini Bapak harapkan Febio menuliskan 3 solusi yang menurut Febio tadi bisa mengatasi masalah Febio. Nah, di sini Bapak pengen Fabio menerapkannya ya, menerapkannya nanti di di aktivitas hari-hari Fabio, baik itu bisa di sekolah, baik itu bisa di rumah ya. Menurut Fabio apa yang kita lakukan hari ini? Melakukan mencari solusi tentang saya sendiri melakukan penundaan tugas. Kalau sudah diterapkan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya dia bersampaikan dengan Bapak apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fabio. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Tadi sebelum Bapak ajak ke sini ada kegiatan apa? Tiket umum. Kegiatan. Di sini Bapak akan menekankan lagi bahwasanya Febio kemarin itu ada masalah ya terkait dengan suka menunda tugas. Harapan Bapak dari kegiatan ini bisa mengurangi ya, minimal bisa mengurangi dari tingkah laku Febio yaitu menunda tugas tadi. Bisa di kegiatan pertemuan 2 ini nanti seperti yang sudah disampaikan di pertemuan selanjutnya, pertemuan pertama ya, yaitu Febio menyampaikan apa yang sudah diterapkan. Kemudian dalam kegiatan kita ini sama ya seperti kegiatan sebelumnya, sepakat tidak kalau misalnya tidak lebih dari setengah jam? Sepakat ya. Kita lanjutkan diskusi terkait masalah Febio, apakah bersedia? Bersedia Di pertemuan pertama kemarin kita melakukan apa? melakukan diskusi tentang masalah saya. Masalahnya apa kemarin? Saya melakukan penundaan tugas. Tugas. Nah, kemarin itu sudah ada berapa solusi yang menurut Febio efektif? 3. Ada 3. Menanyakan kembali ya tingkat dari penundaan tugas Febio ya. Apakah masih sering atau tidak? Yang mana kemarin itu rentannya dari 1 sampai 5 ya. Oke, ini tadi sudah diisi oleh Febio dan sekarang Bapak yang bertanya. Tadi mengisinya sampai nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kalau di pertemuan sebelumnya? 4. Nomor 4. Berarti ada penurunan. Oke, dari penurunan tersebut kenapa bisa terjadi? Karena saya sudah menerapkan solusi yang kemarin kita bahas. Nah, karena Febio sudah menerapkan, Bapak pengen tahu apa sih yang diterapkan Febio dari ketiga solusi itu? Apa saja? Silakan sampaikan ke Bapak. Saya sudah menerapkan solusi yang pertama bertanya kepada teman. Penerapannya saya sering bertanya kepada teman melalui WA atau bertemu secara langsung. Solusi yang kedua memberitahu orang tua. Penerapannya saya sering minta diingatkan bahwa ada pekerjaan rumah. Solusi yang ketiga membuat catatan kecil. Penerapannya saya sering mencatat tugas yang diberikan oleh guru. Bapak apresiasi ya, luar biasa ya. Karena dia sudah ada proses dari yang kemarin belum ada tindakan, sekarang sudah ada tindakan untuk berubah ya. Apakah ada kendala dalam penerapannya atau hambatan? Ada, apa itu? Saya sering malas untuk menerapkannya. Sering malas. Oh, jadi ada penyakit malas yang sering menggoda ya. Ada sedikit video untuk ditampilkan kepada Febio ya. Mungkin bisa menginspirasi ya atau memotivasi untuk lebih greget lagi. Sudahkah kamu melakukan pekerjaan yang semestinya kamu kerjakan hari ini? Atau Siap tidak nantinya kalau konsisten untuk menerapkan solusi ini? Siap. Siap ya.
Bapak ada lembar evaluasi hasil. Nah, di sini Bapak ingin Febio menuliskan ya. Bapak ingin mengajak Febio menyimpulkan hari ini kita melakukan apa. Untuk di pertemuan kedua ini kita melakukan apa? Melakukan diskusi Diskusi terkait. misalnya saya sering melakukan penundaan tugas. Terus menyampaikan apa yang sudah Saya lakukan. sebelum kita tutup. Alangkah baiknya kita berdoa